Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Fiskandra Pratama dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dengan dosen pengampu Bapak Rinda Asmara, Sarjana Komputer, SCE. Baik, dalam materi kali ini saya akan menyampaikan tentang review database 1 yang sudah diberikan pada semester kemarin. Jadi database 1 ini adalah materi yang mungkin sudah diberikan beberapa sebelum semester 4 ini, yaitu pada semester 3 kemarin, seperti itu. Jadi mungkin kita nanti akan mulai belajar bagaimana apa itu database, apa itu akan kita pelajari dan akan kita cari tahu lagi di sini. Oke, baiklah, yang pertama yaitu adalah kita akan mempelajari basis data, kemudian adalah ER model, yang ketiga adalah model relasional, yang kemudian adalah struktur query language atau biasa kita sebut SQL. Kemudian yaitu adalah yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah normalisasi. Baik, pengertian yaitu mengenai basis data yang terlebih dahulu ya. Jadi adalah yang di sini ya, basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berrelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai entiti, relasi di antara entitas, seperti itu. Kemudian manajemen sistem basis data atau database management system DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif pengguna secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file yang menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa basis ini adalah suatu kumpulan data ya, yang mungkin bisa digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang saling berrelasi. Kemudian di mana basis data ini tetap dalam naungannya atau tetap dalam strukturalnya manajemen sistem basis data atau bisa disebut database management system atau DBMS. Yaitu di mana DBMS ini mempunyai untuk sekarang itu mempunyai beberapa macam ya, atau banyak macam, malah dimulai dari MySQL, terus mulai dari Oracle, mulai dari MySQLite, terus mulai dari banyak lah di situ contoh-contoh dari DBMS itu sendiri. Kemudian selanjutnya tentang R model ya. Jadi pengertian tentang R model. Pada R model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasi. R model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Jadi bisa digambarkan di sini kalau ER model itu merupakan sebuah diagram ya. Bisa dikatakan seperti flowchart seperti itu. Jadi ER diagram itu ER model itu masih berwujud sebuah gambar atau flow yang itu belum secara real itu belum bisa kita terapkan di dalam sebuah database. Nah, mungkin contoh dari ER model ini merupakan salah satu dari contohnya CDM, yaitu adalah konsep data modeling, yaitu merupakan masih konsep awal, yaitu adalah ER model ini. Jadi nanti kita dituntut bagaimana kita itu sebuah konsep yang kita ingin tentukan itu seperti apa sih, gambarannya globalnya itu seperti apa, dan biasanya nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya setelah ini. Dan next aja, di sini sudah disebutkan ya. Jadi kan bahwa sebuah ER model itu selalu dia itu akan mempunyai tiga hal yang penting, yaitu entity, atribut, dan himpunan entity. Yang pertama adalah entity. Entity itu apa sih sebenarnya? Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam himpunan entity. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. Nah, ini di sini adalah contohnya, di mana ini adalah sebuah entity, di mana entity itu mempunyai sebuah atribut-atribut yang saling berhubungan. Sedangkan himpunan entity itu adalah sebuah atribut dunia, itu mempunyai sebuah entity yang sejenis, yaitu di sini ini kan dia menghubungkan dengan satu entity yang sejenis, itu dinamakan sebuah himpunan entity itu, yaitu
ini adalah sebuah himpunan intinya itu adalah dia itu mempunyai sebuah master dan dia itu mempunyai sebuah banyak anggota, beberapa anggota seperti itu. Kemudian relasi dan himpunan relasi. Ya, yang dimaksud relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Jadi relasi itu menggambarkan contohnya kita itu mempunyai nama field yang sama, itu juga bisa disebut sebagai relasi. Bagaimana relasi ini nanti mempunyai peran yang sangat penting dalam DBMS atau Database Management System, di mana pencegahan redundansi data itu pasti akan mempengaruhi sekali akan berpengaruh sekali gitu dalam kita penggunaan relasi ini. Dan relasi ini cenderung kita akan dipermudahkan, di mana sebuah data itu akan secara otomatis terhubung gitu dan tidak akan pecah-pecah. Oh, ternyata di tabel A itu menyimpan ID A itu dengan mempunyai tanggal lahir 10 Maret katakanlah seperti itu. Dan kalau kita pun tabel A ini nanti berelasi dengan tabel katakanlah transaksi, nah di sebuah transaksi ini yang mempunyai nilai ID 10 itu ternyata bertanggal lahirkan apa itu masih sama, yaitu mempunyai tanggal lahir yang 10 Maret itu tadi. Karena apa? Karena dia itu berelasi gitu loh. Tabelnya itu saling berhubungan antara satu dan yang lain. Kemudian untuk himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Jadi kemungkinan relasi yang sejenis itu akan sangat mudah terjadi di dalam suatu database. Contohnya bahwa kalau kita itu mengerjakan suatu sistem akademik, baik itu dalam relasi, dalam pengelompokannya, dalam himpunan relasi, itu akan cenderung sangat banyak sekali seperti itu. Kemudian fitur tambahan dalam ER model. Jadi kita kembali ke ER model dulu ya. Jadi entity lemah dapat didefinisikan secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau memiliki oleh entity yang lain atau owner. Jadi entity lemah ini apa? Entity lemah itu adalah suatu di mana entity itu tidak mempunyai primary key. Ya, biasanya entity lemah ini bisa digabung dengan tabel lain. Contohnya sebuah tabel itu tidak mempunyai primary key, maka tabel ini biasanya akan digabung dengan tabel atau bisa digabung dengan tabel apa gitu untuk menghindari terjadinya entity lemah. Tapi entity lemah ini juga sangat memungkinkan untuk beberapa hal masalah ya. Seperti itu, nanti kita akan menemukan hal-hal seperti itu dalam kondisi nyatanya. Kemudian himpunan entity owner dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many atau satu owner banyak entity lemah seperti itu. Nah, di sini kita mulai mengacu ke agregasi ya, dimana agregasi ini digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi memperbolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Jadi agregasi itu lebih digunakan pada saat kita memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Oke, kita lanjut ke model relasional. Jadi kalau kita tadi sudah mengenal database basis data itu apa, di sini akan dijelaskan lebih lanjut. Basis data relasional. Jadi yang dimaksud dengan basis data relasional itu adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan ya kolom atau tuple, semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instance, tabel dengan baris dan kolom. Baris sama dengan kardinalitas, kolom sama dengan degree atau REP. Kemudian skema menentukan nama relasi plus nama tipe kolom. Contoh relasi misal student mempunyai SID string, name string, login string, X integer dan GPR real. Jadi mungkin di sini akan dicontohkan beberapa relasi ya. Jadi relasi itu bisa mempunyai dua bagian, yaitu bisa sebagai instant atau sebagai skema. Batasan integritas atau integrity constraint, kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan dalam basis data. Misal batasan domain instan dari relasi tersebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas atau integrity constraint yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Batasan kunci parameter atau primary constraint, tidak ada dua kali tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key field dan key tersebut tidak memiliki subnet. Sedangkan foundation key ini adalah himpunan field dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Harus
Nah, di sini dijelaskan harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Jadi bisa disebutkan averaging key ini adalah key yang sama ya, tapi dia itu bukan primary key, tapi dia itu mengikutkan sebuah key atau dengan key nama yang sama. Seperti itu biasanya yang terjadi. Kemudian yang terakhir itu adalah structured query language, bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar untuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut. Select distinct, nah distinct ini digunakan biasanya untuk mengegrupkan suatu tipe data atau suatu data dengan value yang sama, itu bisa kita distingkan supaya itu bisa menghemat juga dan tidak bertele-tele seperti itu. Setiap query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil, dan klausa from untuk menentukan cross product label, klausa optional where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditunjukkan oleh from. Seperti itu. Jadi ini adalah standarisasi bagaimana kita cara menggunakan SQL itu ya. Jadi bagaimana ada perintah select, ada perintah from, ada perintah where, itu bagaimana kita cara menggunakannya. Itu ada sebuah aturan-aturan seperti itu di dalam MySQL. Kemudian SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan except. Ya, juga operasi set yang lain seperti in untuk memeriksa apakah elemen tersebut berada pada set yang ditentukan, any, dan all untuk membandingkan suatu nilai ID dengan elemen pada set tertentu, atau exist untuk memeriksa apakah suatu tabel atau suatu set kosong atau isi. Operator in dan exist dapat diawali dengan not. Nested query adalah query yang memiliki query lain di dalamnya yang disebut dengan subquery, seperti itu. Mungkin kalau di sini kita yang paling banyak kita gunakan itu adalah in, seperti itu. Mungkin kita banyak menggunakannya di where ya, terutama di bagaimana kalau kita itu mempunyai banyak suatu kondisi di mana nama itu in, array itu siapa, dan biasanya in ini adalah pengganti dengan operator and. Jadi where nama A, n nama B itu sama, bisa digunakan dengan in A, B, seperti itu, biasanya seperti itu. Kemudian SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count, sum, AVG, kemudian max, dan mid. Nah, ini biasanya 5 agregat ini biasanya digunakan mungkin memang untuk menghitung suatu nilai yang mungkin itu bersifat matematika, seperti itu. Contohnya gaji, contoh lagi bagaimana dia menghitung rata-rata, seperti itu. Tapi count itu juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah baris atau jumlah data yang ada di dalam suatu tabel itu berapa, seperti itu. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Jadi bisa diterangkan seperti itu. Jika kita memang mempunyai sebuah kondisi-kondisi yang mungkin itu perlu dijelaskan dengan cara yang mungkin tidak biasa, itu bisa kita juga masih banyak mempunyai bantuan-bantuan dari SQL yang sudah disediakan. Kemudian kembali lagi ke normalisasi. Jadi untuk normalisasi ini, yang pertama, istilah normalisasi ini berasal dari EF Code, salah satu perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam 2 buah relasi atau lebih, sehingga skema database menjadi lebih mudah dimengerti dan efektif. Normalisasi dibagi menjadi 3, yaitu bentuk normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya satu persatu dari ketiga normalisasi yang ada dan disebutkan di sini. Yang pertama yaitu bentuk normalisasi 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normalisasi pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal dan setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap barisnya. Contohnya seperti ini ya. Di sini kan itu mempunyai nilai tunggal semua ya, di mana itu adalah ada name, nama, dan hobi. Nah, maka ini akan bisa dinormalisasikan, di mana hobi ini dipisah. Jadi hobi ini nanti akan dipisah dengan tabel lain, misalnya tabel hobi. Jadi setiap nama dengan ID tertentu, dengan ID katakanlah di situ ada tulisannya 101, 13, 024 dengan nama Endang, itu kan dia mempunyai banyak
hobi, sedangkan nilainya juga sama. Nah, itu kan akan memboroskan memori ya. Hal yang pantas dan kita harus lakukan yaitu adalah memisahkan tabel. Jadi katakanlah di sini adalah tabel mahasiswa ya. Jadi kita harus memisahkan tabel mahasiswa itu dengan menambah tabel baru yaitu yang disebut adalah tabel hobi. Dan di tabel hobi nanti kita wajib menyertakan sebuah origin key dari tabel mahasiswa itu sendiri. Kalaupun itu nanti di tabel mahasiswa itu NIP itu menjadi sebuah primary key, ya itu berarti di hobi itu origin key-nya adalah NIP juga, seperti itu. Kemudian itu gambaran umum dari bentuk normalisasi 1NF. Kemudian kita lanjut ke bentuk normalisasi 2NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normalisasi kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sebelumnya terhadap kunci primer. Jadi seperti ini. Jadi kalau primary key-nya kode kuliahnya itu ada 001, nilainya 70, 002 itu ada 90. Jadi ini nanti kan sifatnya akan terjadi data yang redundan juga ya kan. Dimana coba kalian lihat, dimana di sini adalah mata kuliah ada mata kuliah dan primary kode NIP itu juga sama gitu. Berarti kita nanti di sini bisa menormalisasi dengan memisah antara primary key dengan kode kuliah dengan nilai. Kita buat tabel nilai yang baru seperti itu, kayak yang ada di tabel nomor 4 seperti itu. Dia sudah menganut menganut sebuah normalisasi bentuk kedua atau 2NF seperti itu. Untuk bentuk normalisasi ketiga atau 3NF, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normalisasi ketiga jika berada dalam normalisasi kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Yaitu contoh di sini kan ada ketergantungan, di mana tabel itu tergantungan dengan tabel lain ya. Di situ kita bisa memisahkan antara tabel itu, bisa kita buat sebuah, katakanlah tabel itu bernilai mempunyai katakanlah dia seperti tabel 6 itu kan sebelum bentuk normalisasi ketiga, di mana dia itu terdiri dari field nama project, nama dan alamat, sedangkan dia itu mempunyai nama yang sama gitu loh di kode project yang berbeda. Nah ini bisa kita siasati, di mana kita harus membuat tabel lagi di mana itu adalah kode project dengan namanya gitu, sedangkan kita nanti juga akan membuat tabel lagi di mana dia itu akan menampung nama-nama kotanya itu tadi di mana dia bekerja, seperti itu. Jadi tidak akan saling redundansi seperti itu. Jadi kita bisa siasati dengan seperti ini untuk mengatasi redundansi yang ada seperti itu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Di sini saya mungkin jangan takut ya untuk memberikan komentar, yaitu di komentar di komentar video ini. Nanti jika ada pertanyaan silahkan bertanya, mungkin insya Allah semampu saya akan berusaha menjawabnya. Jika memang ada pengen bantuan atau pengen lebih lanjut, silahkan hubungi saya di Rizka Indra Pratama atau Twitter saya di Rizka Indra. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.